Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali meskipun lewat Zoom ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi di tematika subtema 4. Nah, bab ini sudah yang bab terakhir di tematika. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mencapai tema 4. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Tematika benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, jadi kita yang pelajari ada dalam perubahan wujud ini banyak manfaatnya. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Nah, hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Nah, perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Oke, nah, ada yang coret-coret, biar kita sembunyikan aja. Oke, pemanfaatan perubahan wujud. Jadi, perubahan wujud ini banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Salah satunya adalah bertani garam. Nah, bertani garam ini memanfaatkan perubahan wujud. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanya tidak diberi garam terasa hambar. Garam dihasilkan dari air laut. Nah, jadi kalau kita bisa jelaskan di sini, garam itu terbuat dari air laut. Nah, air laut dimasukkan dalam petak-petak sawah atau ladang garam. Waalaikumsalam. Langsung mengikuti ya. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Langsung mengikuti ya. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Langsung mengikuti. Masih baru mulai kok. Oke. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Langsung mengikuti ya. Bapak lanjutkan. Oke. Dari bertani garam ini terjadi perubahan wujud. Yang pertama adalah garam terbuat dari air laut. Jadi air laut dimasukkan ke dalam petak tambak seperti ini. Dimasukkan air lautnya. Setelah itu air laut terkena sinar matahari dan menguap. Nah, jadi air laut yang terkena matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, contohnya ini kristal-kristal garam. Nah, nanti dipanen kristal garamnya tersebut. Waalaikumsalam, selamat bergabung, langsung mengikuti ya. Jadi, di garam tersebut terbuat dari air laut yang menguap. Setelah menguap, jadilah kristal-kristal garam. Nah, kristal garam itulah yang dipanen dan dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Mama, kecil. Oke, sudah paham ya. Selain garam, ada lagi pemanfaatan dari perubahan wujud. Yaitu adalah gulali atau permen yang biasanya kita makan itu juga berasal dari perubahan wujud. Nah, di sini bisa Bapak kan kalau kalian bisa praktekkan sendiri membuat sebuah gulali. Oke, bentar ya, ini ada video dari kakak-kakak kalian dulu ketika membuat gulali. Ini, bentar, ini bisa. Bentar ya, ini bisa dilihat.
Oke. Ini video Kak Karim buat bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Zea dari kelas 3B FIH Hadiza Malan. Kali ini aku akan membuat gulali. Bahan pertamanya adalah gula pasir 500 gram. Bahan kedua adalah air matang 250 cc. Bahan ketiga adalah pewarna makanan. Bahan keempat adalah tusuk sate. Campur gula dan air, lalu aduk-aduk, lalu pipihkan sambil diaduk-aduk. Dibagi dua ya teman-teman. Videonya mana? Enggak ada. Videonya nggak kelihatan Pak, cuma suaranya aja. Videonya kelihatan. Oke, tak ulangi lagi ya. Ya Pak, aku ya juga. Oke. Wah kelihatan Pak. Ngelek. Kedengeran suaranya juga. Sebentar, tak ulangi lagi aja. Kita. Nah, insya Allah ini kelihatan. Gambarnya burem. Kelihatan ini? Yang ini kelihatan videonya? Kok gak ada Pak Mek? Kelihatan. Cuma Pak. Coba tak ulangi lagi ya. Apa itu kok Mek? Garis toh. Kalau ini? Sama garis itu dok. Garis hitam aja. Garis hitam ada Pak. Cuma garis hitam. Ya, ntar tak carikan cara. Ya. Ntar ya. Ini kelihatan gambarnya? Kelihatan gambar? Enggak. Nggak kelihatan. Oh, sebentar. Kelihatan ya? Mek garis. Garis. Untuk ini? Semuanya kayaknya. Ini kelihatan garis saja? Iya. Iya. Oh. Iya. Kelihatan garisnya Pak. Kelihatan garisnya. Ya, nanti di-share di WA aja ya. Nanti di-share di WA aja. Nanti di-share di WA aja videonya. Tadi gambarnya Pak. Nanti aja di-share lewat WA. Kita lanjutkan tentang pengertiannya aja. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ya, kita lanjutkan ini aja dulu. Nah, kita lanjutkan ini aja dulu. Dari membuat gulali ini, Nak. Ya, wis, sudah dimatikan dulu suaranya biar nggak bertabrakan. Nanti saja videonya. Nah, di sini ketika membuat gulali juga ada perubahan wujud. Yang pertama adalah perubahan wujud dari gula pasir ini, Nak. Gula pasir ini kan padat. Ketika kita larutkan dengan air matang, dia berubah menjadi cair atau mencair. Kita didihkan sambil kasih pewarna. Setelah didihkan, kita diamkan. Kemudian nanti dari cairan ini, dari cairan gula ini,
bisa kita bentuk menjadi benda padat, menjadi sebuah gulali seperti ini. Nah, ini menggunakan perubahan wujud. Nah, jadi perubahan wujud itu juga ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Untuk perubahan wujud yang selanjutnya mungkin bisa dilihat dari hujan nanti. Sekarang tentang global warming. Nah, global warming atau pemanasan global. Pak Anas, gambarnya burak. Burak, mungkin koneksinya agak stabil. Nah, di sini Bapak jelas soalnya. Nah, lanjutkan ya. Di sini ada pemanasan global atau disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Akibat global warming atau pencairan es yang ada di kutub utara dan selatan. Ini bisa mengakibatkan pulau-pulau di dunia akan bisa tenggelam jika terjadi pemanasan global secara terus-menerus. Nah, ini harus kita hindari. Dengan jaga menjaga lingkungan, pemanasan global dapat dihindari. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Jadi suhu bumi panas, ya. Jadi karena global warming ini, panasnya nggak keluar karena asap dari pabrik atau kendaraan bermotor yang sering kita kendarai. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Oh, kan? Jadi sangat merugikan sekali dari pemanasan global tersebut. Kita harus menghindari. Jadi kalau bisa kita jangan sering menggunakan kendaraan bermotor jika tidak perlu. Dan juga jangan suka membakar sampah atau yang lainnya. Karena asap tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda angin untuk pergi ke tempat yang dekat. Nah, terus mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi pemanasan global. Ini sudah kewajiban kita untuk melaksanakan ini. Agar nanti pulau-pulau tidak tenggelam karena pemanasan global. Terjadinya hujan. Nah, terjadinya hujan ini juga dari perubahan wujud. Nah, yang pertama adalah air yang ada di laut, di sungai, atau di atas permukaan bumi itu menguap. Nah, menguap ke atas ini. Menguap. Setelah menguap, dia akan berubah menjadi awan. Awan mengumpul berpindah tempat kan yang lebih dingin. Nah, awan tadi kan karena menguap, awan ini merupakan kumpulan dari bintik-bintik air. Terus terbawa angin ke tempat yang lebih dingin. Awan tersebut mengeluarkan air dan terjadilah hujan. Hujan turun ke bumi, meresap ke tanah, kembali lagi ke laut, ke sungai, dan sebagainya. Air yang ada di permukaan bumi menguap lagi. Dan ini terjadi terus-menerus. Ini siklusnya hujan.
Jadi seperti itu. Air menguap, terkena panas matahari, uap air akan berubah menjadi awan, awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air jatuh ke bumi, kemudian dikenal sebagai hujan. Ini memanfaatkan perubahan wujud. Jadi airnya menguap, uap air menjadi awan, awan nanti mengembun, menggunakan air, tanah, dan begitu seterusnya. Ini kita sebut dengan siklus hujan juga. Sekarang sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, bisa kalau kita lihat dari gambar sebelah kiri ini, yang sikap bersatu adalah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena ini bermain bersama dengan keluarga, yang ini sendirian, bukan. Yang kalau yang sebelah kanan ini, yang sikap bersatu adalah yang segini. Bekerja sama antara anak dengan ibunya. Yang ini tidak, karena dia menonton televisi, tidak membantu ibunya. Yang selanjutnya, ada yang menyemir pakaian sama belajar bersama. Nah, yang sikap bersatu adalah yang belajar bersama ini. Seorang kakak membantu adiknya dalam belajar. Gambar sebelah kanan, ada ibu memasak dan anak bermain, ada anak dan ayah bekerja sama dalam mencuci motor. Nah, berarti yang bekerja sama adalah yang ini. Oke. Nah, diketahui ya dari gambar tersebut mana yang sikap bersatu dalam keluarga. Nah, sikap bersatu ada juga dalam permainan, yaitu dalam permainan sepak bola. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Ini memerlukan sikap bersatu. Sikap saling membantu. Ini ada cerita Edo yang sekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, dia merapikan tempat tidurnya. Juga menolong ibu menjaga adiknya. Ketika ibu memasak sarapan, pada sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, ini adalah contoh sikap saling membantu atau tolong-menolong dalam keluarga. Pasti tanpa kalian sadari, kalian di rumah juga sudah melakukan sikap tolong-menolong. Dan itu harus dipertahankan. Jangan kalian sibuk mainnya sendiri tanpa menolong ayah dan ibu kita. Ya, harus membantu. Nah, ada juga sikap saling membantu di lingkungan sekolah. Untuk hal ini, dalam yang di buku cetak, sikap saling membantu dalam menjaga kebersihan. Jadi ada Pak Tukang yang membersihkan, kita juga tidak boleh mengotori, tapi kita juga membantu untuk membersihkan lingkungan sekolah kita. Karena itu adalah tanggung jawab kita semua untuk kebersihan tersebut. Kalau di sekolah kita sudah ada desa dan Roswawan yang membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kita juga wajib membantunya. Dengan cara yang paling mudah adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kita buang sampah pada tempatnya. Kita juga melaksanakan piket kelas. Nah, itu juga membantu dari bentuk kebersihan. Nah, juga sikap saling membantu. Dan kita harus pertahankan tersebut. Nah, untuk sikap saling membantu di lingkungan rumah. Di sini ada Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda.
Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Nah, ini gambar bahwa ini adalah contoh saling membantu dalam hal kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Nah, meskipun tetangganya Siti berbeda agama, berbeda suku, tapi mereka saling membantu. Nah, ini harus dipertahankan sikap seperti ini supaya tidak terjadi perbedaan. Kita harus mencontoh sifat seperti ini. Untuk materinya yaitu melipat pakaian. Nah, di sini nanti diajarkan cara melipat pakaian yang mudah. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah ketika membantu orang tua kalian. Nah, ini ada sebuah kaos. Nah, ini ditunjukkan cara melipatnya. Cara yang pertama, bagian kaos yang bawah ini kita lipat ke atas. Nah, setelah dilipat, sebelah samping kita lipat juga. Setelah dilipat seperti ini, biasanya ini juga dikasih lipatan sini, dilipat ke sini. Nah, terus selanjutnya dilipat sebaliknya, terus sisanya ini ada sisa ini dilipat. Setelah itu yang bawah ini dilipat ke atas. Nah, jadi ini terjadi lipatan baju atau kaos. Bisa dipraktekkan di rumah ini ketika membantu orang tuanya. Atau ada cara kedua. Ada cara yang lain. Yang pertama adalah diambil garis tengah, ya, yang atas juga. Setelah itu kedua ujung-ujung dipegang dengan tangan yang berbeda. Setelah itu diangkat, kemudian ditata dan dilipat jadilah. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah ini. Yang kedua, memahami syair lagu. Nah, bentar, suara yang masuk. Bentar, sudah nggak ada suara yang masuk, biar nggak tabrakan. Tak lanjutkan lagi. Nah, memahami syair sebuah lagu. Di sini ada dua buah lagu yang judulnya hampir sama. Nah, yang Embun Pagi ciptaan Pak Rat. Yang kedua ada Embun ciptaan Pak Daljono. Nah, dari dua syair ini sama-sama menceritakan tentang embun. Menurut bahasanya sendiri-sendiri tergantung penciptanya. Nah, kalau menurut Pak Rat, riang cemerlang embun pagi hari. Tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, lili-lili. Riang cemerlang embun pagi hari di sinar surya. Riang gembira, mural, berkicau, lili-lili. Kalau menurut Pak Daljono, gemerlapan menghiasi dini hari berkilauan. Kena sinar matahari seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tengah. Nah, kedua syair ini sama-sama menceritakan tentang embun pagi. Meskipun berbeda bahasa, tapi inti dari tersebut semuanya menggambarkan dari embun. Permainan bola. Oke. Ini ada permainan bola namanya estafet bola. Nah, estafet bola ini adalah permainan dengan cara mengirim bola dari teman satu ke teman lainnya sampai menuju gawang. Nah, seperti pada gambar ini. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak pertama mengirim bola ke arah anak kedua. Nah, seperti ini. Anak pertama mengirim bola ke arah anak kedua. Setelah itu, bolanya dikasihkan. Anak kedua mengirim bola ke anak ketiga, dikasihkan bolanya. Dan begitu seterusnya sampai bola anak keempat menendang bola menuju gawang. Nah, siapa yang paling cepat
itulah pemenangnya. Jadi di sini nanti ada dua kelompok. Ini sama kelompok satu, lagi kelompok dua di sini. Semua di sini kelompok dua supaya cepat. Nah, menggiring bola ada beberapa teknik. Di sini diterangkan ada 3 teknik, yaitu yang pertama menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, bisa dilihat dari gambar, ini adalah kaki bagian luar yang dipakai untuk menyentuh bolanya. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Nah, bisa dilihat di sini, ini menggunakan kaki bagian dalam. Ya, bagian dalam yang itu ini. Yang ketiga adalah menggunakan punggung kaki. Nah, punggung kaki ini. Ini namanya punggung kaki. Ini punggung kaki, yang ini punggung kaki. Selain untuk menggiring, 3 bagian ini juga bisa digunakan untuk menendang bola. Menendang bola dengan kaki luar, kaki dalam, ataupun punggung kaki. Bermacam-macam. Praktik menggiring bola. Mulailah dengan melakukan permainan ikuti saya. Jadi ini ada, kita cari pasangan, terus kita menggiring bola. Nah, teman yang satunya mengikuti. Jadi kayak main kejar-kejar. Kamu menggiring bola, terus teman satunya mengejar. Nah, ini menggiring bola. Nah, itu bisa dilakukan secara bergantian. Ada juga praktek menggiring bola melewati batas kon ini. Jadi nanti menggiring bola secara zigzag. Nah, menghindari. Jangan sampai batas atau konnya jatuh. Ini melatih untuk kita bisa lihat dalam mengirim bola. Yang kedua, selanjutnya ada menghitung waktu atau menghitung jam. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, jika ada persoalan waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, bisa kita ketahui 1 jam itu 1 jam itu 60 menit. Berarti caranya adalah 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Ini untuk jam menjadi menit. Kalau menit jadi jam bisa seperti ini. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? 90 menit itu sama dengan 60 ditambah 30. Nah, 60 menit kan sama dengan 1 jam. Terus ada sisanya 30 menit. Berarti jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, ini ada menyalakan lampu. Nah, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Kemudian pada malam hari 4 jam 45 menit. Berapa lama semua waktu Udin menyalakan lampu kamar? Nah, ini berarti penjumlahan jam dan menit. Nah, bisa kita pelajari seperti ini. Caranya yang pertama adalah kita jumlahkan 1 per 1. Dari jamnya kita jumlahkan dulu. Kemudian baru menitnya kita. Pak. Kenapa? Gambarnya kok buruk. Mungkin koneksinya, Nak. Kalau di Bapak di sini jelas. Ini yo bagus tapi kok buruk ya? Ya, di sini Bapak jelas ini. Mungkin koneksinya di tempat yang lain. Apakah yang lain juga buram? Enggak. Enggak ya, enggak buram. Ya, berarti ada koneksinya di anak yang jelek koneksinya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada penjumlahan waktu. Cara yang pertama kita jumlahkan sesuai satuan waktunya. Sudah bagus, Pak. Ya. Kita jumlahkan dulu yang jam. Jadi 1 jam tambah 4 jam itu 5 jam. Kemudian baru menitnya kita jumlahkan. 30 menit tambah 45 menit.
sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit ini sama dengan 60 ditambah 15. Ya kan? 60 menit ini kan sama dengan 1 jam. Sisanya 15. Nah, jadi yang 5 jam ini kita tarik ke sini. 5 jam ditambah 1 jam 15 menit ini. Jadinya nanti hasilnya 6 jam 15 menit. Nah, ini Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dengan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 50 menit. Nah, ini ada perbedaan waktu. Kalau naik motor 1 jam 30 menit, kalau naik kendaraan umum 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktunya? Nah, berarti kita kurangi. Berarti 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Kita kurangi persatuannya. 1 jam dikurangi 1 jam. Kita tarik ke sini. 1 jam kurang 1 jam sama dengan 0. Yang kedua, kita kurangkan menitnya. 55 kurangi 30. 55 kurangi 30 sama 25 menit. Jadi, 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi, perbedaan waktunya 25 menit. Nah, ini juga ada menghitung waktu juga. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama? Kita hitung saja. 7.15 ke 8, 45 menit. 8 ke 9, 1 jam. 9 ke 9 lebih 10, itu 10 menit. Kita jumlahkan semuanya. Jadi 45 menit tambah 1 jam tambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Nah, ini kalau secara manual. Kalau anak-anak bisa melihat jam ini, wah, bisa lebih mudah lagi. Panas. Dalam. Oh. Habis. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali kesempatan waktu. Teman belajar dari rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, sholatnya jangan Waktunya sampai bolong. habis, Pak. Iya. Sudah ada pemberitahuannya, Bapak juga tahu. Terima kasih sudah disingkatkan. Nah, nanti ini materinya juga Bapak share, nanti diberi yang nggak bisa, boleh ditanyakan. Nanti insya Allah dibantu. Ya. Berarti nanti hari Rabu sudah masuk ke tema 4. Boleh dipelajari lebih dulu tema 4-nya, dibaca-baca terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa, bisa ditanyakan ketika kita Zoom. Nanti juga di-share materinya terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk hari besok, Bapak share materi yang untuk tema 4, subtema 1. Nanti dipelajari, nanti hari Rabu. Kalau ada yang nggak bisa, bisa kita bahas bersama. Jadi waktunya lebih cepat. Karena apa? Karena nanti di tanggal 27 November ini, anak-anak sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Untuk mulai tanggal 27 PAS. Jadi bulan 7 November anak-anak sudah PAS. Jadi harus tambah rajin lagi belajarnya. Ya, kalau ada yang nggak bisa, bisa ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Pak, Ya. PAS-nya online atau? PAS-nya online, nak. Nanti seperti biasa Google Form yang dikirimkan itu. Nanti soalnya juga ABC-an. Nah, tapi nanti ada batas waktu pengerjaannya, tapi untuk PAS ada jam-jamnya sendiri. Jadi dibatasi waktu itu. Tapi nanti kalau sebelum ada yang nggak bisa konfirmasi dulu, ya. Ada yang ditanyakan? Sudah selesai, sudah. Enggak ada. Ada.
Kalau sudah ada Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Dadah, sampai berjumpa kembali.